Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrin Nada Ramdhani dengan NIM 2307111849, kelas Teknik Informatika A, Universitas Riau, mata kuliah Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan membuat use case diagram dan activity diagram, dan website yang akan saya gunakan yaitu Lucidchart. Bagaimana cara membuatnya? Mari ke video selanjutnya. Untuk membuat use case diagram, di sini kita tambahkan rectangle container. Nah, di sini kita tentukan seberapa besar yang kita perlukan. Nah, untuk container di sini kita bisa rename dengan recruitment yang akan kita buat di sini. Recruitment saya yaitu sistem e-learning. Nah, untuk sistem e-learning ini membutuhkan 3 aktor. Kita tambahkan di sini aktor. Oke. Nah, aktor pertama yaitu dosen. Aktor kedua yaitu mahasiswa. Dan aktor ketiga yaitu admin. Oke. Nah, untuk menambahkan use case di sini kita pergi ke untuk oval ini yang bernama use case. Di sini kita klik. Di sini saya menambahkan 4 use case terlebih dahulu. Use case pertama yaitu melihat materi pembelajaran. Oke. Nah, untuk use case pertama ini memiliki association atau hubungan oleh dosen dan mahasiswa. Caranya kita tarik di sini, ada garis, kita hubungkan di sini. Sama juga di bagian mahasiswa, begitu juga. Oke. Sini kita rapi-rapikan saja. Nah, untuk use case melihat materi pembelajaran ini ada 2 use case lainnya. Oke, kita taruh dulu di sini use case pertama dan use case kedua. Nah, 2 use case ini nantinya akan menjadi generalize ke melihat materi pembelajaran. Nah, apa itu generalize? Generalize itu adalah ketika dia memiliki 2 pilihan, maka nantinya salah satu akan terpilih, tetapi harus dipilih dahulu. Di sini pilihan pertama saya buat video dan pilihan kedua itu teks. Nah, untuk generalize ini simbol atau garisnya itu berbentuk garisnya solid dan bentuk panahnya itu runcing begini. Ya. Oke. Nah, di sini kita sambungkan ke atas. Begitu juga yang di sampingnya. Oke, di sini kita bisa mengubahnya. Di sini sudah, dan di sini kita ubah ke bentuk lancip seperti ini. Nah, ini merupakan relationship generalize. Oke. Selanjutnya itu use case yang kedua yaitu mengelola kursus. Nah, untuk mengelola kursus ini hubungan association-nya itu oleh hanya dosen. Di sini kita tarik aja. Sebentar. Nah, tarik. Untuk mengelola kursus ini ada beberapa relationship. Yang pertama yaitu mengunggah materi. Nah, untuk garisnya sendiri kita menggunakan include, di mana kalau include itu garisnya itu putus-putus dan panahnya yaitu yang seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan teks include.
dan panahnya itu menghadap ke kanan. Selanjutnya yaitu kita tambahkan include lagi. Yang kedua yaitu membuat ujian. Nah, sama juga garis putus-putus dan panahnya seperti ini. Dan jangan lupa kita tambahkan namanya include. Oke. Nah, untuk use case yang ketiga yaitu mengerjakan ujian. Nah, untuk mengerjakan ujian ini association-nya itu dosen dan mahasiswa. Kita tarik. Oke, sini kita rapikan dulu. Nah, untuk mengerjakan ujian, use case yang selanjutnya yaitu login ke sistem. Login ke sistem dengan relationship-nya itu include garis putus-putus dan tanda panah ke kanan. Include. Untuk login ke sistem ini memiliki association ke admin. Sini kita tambahkan garis association-nya ke sini. Nah, untuk login ke sistem itu ada yang namanya terkadang kita lupa password. Nah, kita tambahkan dulu use case baru itu lupa password. Nah, untuk lupa password ini kita menggunakan yang namanya extends, yang dimana itu tidak selalu terjadi, tapi bisa saja terjadi. Oke, untuk extend sendiri garisnya sama putus-putus dan panahnya itu seperti ini, tetapi dia menghadap ke kiri. Untuk mengubahnya dari ke kanan ke kiri itu bisa kita klik ini swipe line ending. Nah, dan kita tambahkan kata-kata di sini yaitu extends. Selanjutnya kita rapikan sedikit. Oke. Nah, untuk use case selanjutnya yaitu menambahkan nilai. Nilai yang dimana untuk use case menambahkan nilai itu asosiasinya ke hanya dosen. Dosen saja. Oke, sini kita rapikan dahulu. Dan untuk use case terakhir kita tambahkan lagi itu mengelola akun pengguna. Nah, untuk mengelola akun pengguna sendiri itu association-nya ke admin. Dan sini hanya admin yang bisa mengelola akun pengguna. Nah, untuk use case diagram sendiri dari studi kasus sistem e-learning lebih kurangnya seperti ini, di mana aktornya yaitu dosen, mahasiswa, dan admin. Use case-nya yaitu melihat materi pembelajaran di mana memiliki relationship generalized yaitu video dan teks. Untuk use case kedua, mengelola kursus di mana association-nya itu hanya dosen, di mana dia mempunyai use case lain untuk relationship-nya yaitu include mengunggah materi dan include membuat ujian. Use case ketiga yaitu mengerjakan ujian. Nah, untuk mengerjakan ujian memiliki association dosen dan mahasiswa, di mana use case include relationship-nya yaitu login ke sistem. Untuk login ke sistem itu memiliki association ke admin. Dan use case selanjutnya yaitu lupa password, di mana dia extend ke login ke sistem. Oke, use case kelima yaitu menambahkan nilai, di mana hanya dosen yang mempunyai association tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengelola akun pengguna, di mana association-nya hanya kepada admin yang bisa mengaksesnya. Mungkin itu saja
use case diagram yang dapat saya buat. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke activity diagramnya. Nah, untuk pembuatan activity diagram, di sini kita bisa search di sini, cari swim lane, kita enter. Setelah itu kita pilih yang ini, swim lane. Oke, kita klik. Nah, di sini kita sesuaikan add title untuk use case yang akan kita buat activity diagramnya. Di sini use case pertama saya yaitu melihat materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Untuk mengubah warna tulisan supaya nampak, di sini ada text color. Kita klik dan di sini kita bisa pilih white. Di sini swim lane ini adalah aktor yang kita gunakan. Nah, di use case melihat materi pembelajaran di situ, yang aktor yang saya gunakan ada dua, yaitu dosen dan mahasiswa. Untuk yang di tengah kita buat sistem. Oke. Selanjutnya, untuk memulai atau start activity diagram ini, kita cari di sini ada UML state atau activity. Nah, untuk start dilambangkan dengan bola hitam ini. Kita klik. Di sini kita taruh di atas. Setelah itu kita bisa perbesar sedikit. Di sini ada drag line from shape. Kalian klik dan kalian pilih yang ini yang bernama, kita pilih ini state. Kita klik. Untuk ini kita bisa ubah login. Kita klik drag line from shape, klik. Nah, kita tambahkan garis tebal hitam ini. Nah, fungsinya yaitu ketika ada dua activity yang berbarengan, nah fungsi dari garis hitam itu adalah supaya aktivitas dosen dan mahasiswa itu sekaligus bisa berjalan. Kita klik sini. Di sini kita tambahkan unggah materi. Sedangkan yang di bagian mahasiswa kita tambahkan melihat materi. Nah, untuk unggah materi, kita drag line from shape lagi, kita tambahkan state. Nah, di sini mengunggah materi. Di mana ketika dosen mengunggah materi, memilih menu unggah materi, sistem akan mengunggah materi tersebut. Oke. Nah, setelah diunggah, di sini kita tambah state lagi, berhasil diunggah. Selanjutnya itu kita tambahkan lagi sini menampilkan materi pembelajaran. Menampilkan materi pembelajaran. Di sini kita sambungkan dengan mahasiswa melihat materi tadi. Kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan state lagi, di mana kita geser ke mahasiswa. Di sini kita memilih format materi. Nah, untuk memilih format materi, di sini ada dua pilihan. Kita gunakan decision seperti ini untuk ketupat. Ini bisa kita pindahkan ke atas. Oke. Nah, fungsinya yaitu untuk memilih antara dua jalan. Di sini karena dia memilih format materi, format yang pertama yaitu di sini yes, ini kita bisa rename format
Sudah rename, kita ubah ke format video. Tanda panahnya kita tarik ke mahasiswa. Kita sesuaikan dahulu. Nah, untuk ini kita tambahkan state. Kita sambung ke sini. Oke. Di sini kita tambahkan memilih format video. Nah, untuk pilihan kedua ada pilihan yaitu sebentar. Pilihan kedua yaitu format teks. Kita rapikan dahulu. Setelah kita rapikan, di sini kita ubah, kita rename, memilih format teks. Setelah itu kita tambahkan lagi state, di mana di sini ke sistem kita keluarkan, dan kita tambahkan state. Untuk state memilih format video, kita buat mendownload format video. Begitu juga dengan memilih format teks, kita buat tambah state, kita rapikan dahulu. Oke. Mendownload format teks. Nah, selanjutnya setelah mendownload salah satu format video maupun teks, di sini kita menambahkan lagi, oke, ini bisa kita perpanjang sedikit. Oke. Nah, kita tambahkan lagi tanda panah. Kali ini dua tanda panah ini menyatu. Oke, kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk sini kita tambahkan state. Di sini muncul pertanyaan, apakah ada yang ingin di-download lagi? Ini bisa kita perbesar supaya teksnya itu muat. Oke. Nah, karena dia berbentuk pertanyaan, otomatis kita akan menggunakan decision kembali, di mana ketika yes, ketika yes, itu dia akan kembali ke memilih format materi. Oke, kita tarik dulu tanda panahnya ke atas. Sini. Setelah itu kita rapikan lagi. Yes, kita masukkan di sini. Jika tidak, maka dia akan menampilkan state kembali, yaitu terima kasih. Barulah activity diagram atau aktivitasnya selesai, di mana ketika selesai atau end itu dilambangkan dengan seperti ini. Oke, kita klik, kita sesuaikan. Begitu saja untuk aktivitas diagram use case melihat materi pembelajaran, di mana ketika sistem mulai login akan ada dua pilihan, unggah materi atau melihat materi. Nah, unggah materi bisa dilakukan oleh dosen, dan ketika setelah diunggah, sistem akan mengunggah materi, dan ketika berhasil, mahasiswa bisa mengakses atau melihat materi tersebut. Ketika setelah melihat, mahasiswa bisa memilih format materi, di mana format tersebut berupa video atau teks. Jika salah satunya itu kepilih, atau contohnya kita memilih format video, maka yang di-download adalah format video. Dan jika kita memilih format teks,
maka yang di-download adalah format teks. Nah, ketika sudah selesai mendownload, nanti akan muncul pemberitahuan atau pertanyaan, di mana pertanyaan itu yaitu apakah ada yang ingin di-download lagi. Nah, kita menggunakan decision kembali, di mana ketika user memilih yes, maka akan mengulang kembali ke memilih format materi. Sedangkan jika mahasiswa atau user itu memilih no, maka yang akan ditampilkan itu terima kasih dan activity diagram atau sistem selesai. Oke. Untuk use case yang pertama. Nah, untuk use case kedua yaitu mengelola kursus, di mana aktornya itu dosen. Nah, ketika dosen itu memulai, akan ditampilkan halaman utama. Nah, di halaman utama itu, dosen bisa memilih mengelola kursus dan sistem menampilkan pilihan. Nah, ketika dosen memilih membuat ujian, dosen harus memasukkan ujian yang telah dibuat. Sedangkan ketika dosen memilih unggah materi, maka dosen hanya tinggal mengunggah materi yang akan dilakukan oleh sistem. Nah, jika membuat ujian tadi, setelah memasukkan ujian dibuat, sistem akan mengunggah ujian tersebut, dan ketika unggahan materi itu selesai, maka akan muncul pesan materi selesai diunggah. Nah, ketika keduanya itu sudah selesai, maka yang tampil selanjutnya yaitu selesai mengunggah, dan activity ini akan berakhir. Untuk use case ketiga, ini yaitu mengerjakan ujian, di mana aktornya yaitu dosen dan mahasiswa. Ketika sistem memulai dan menampilkan halaman depan, dosen memilih mengunggah soal ujian, di mana setelah mengunggah, sistem akan menampilkan pilihan soal ujian. Nah, dengan sistem telah menampilkan pilihan soal ujian, mahasiswa dapat memilih soal ujian. Ketika diklik, maka sistem akan menampilkan soal ujian. Nah, setelah menampilkan soal ujian, mahasiswa dapat mengerjakan soal ujian, selesai mengerjakan ujian, dan menerima nilai. Setelah menerima nilai, sistem akan menyimpan nilai ujian dan dosen dapat mengakses nilai mahasiswa tersebut. Setelah itu, program akan selesai. Untuk use case keempat ini, yaitu login ke sistem. Di sini aktornya hanya satu, yaitu admin. Nah, di mana admin ketika memulai akan menampilkan halaman login. Di halaman login pasti ada input password. Nah, ketika admin telah menginput password, maka sistem akan memverifikasi password. Jika passwordnya salah, maka menampilkan pesan error dan akan mengulang kembali ke input password. Jika admin melupakan passwordnya, maka masuk ke activity berupa password. Nah, jika password itu betul atau decision-nya itu yes, maka admin bisa mengakses ke dashboard. Setelah itu sistem akan menampilkan akses dashboard dan activity atau program itu selesai. Nah, use case yang kelima yaitu menambahkan nilai, di mana aktor yang dapat menambahkan nilai hanya dosen. Oke, dosen memulai activity, di mana sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, di halaman utama itu ada tampilan menambahkan nilai mahasiswa. Jika dosen memilih ini, maka sistem akan menampilkan tambahkan nilai mahasiswa. Ada dua pilihan decision-nya itu. Jika tidak, maka program akan selesai. Jika iya, maka dosen dapat menambah atau menginput nilai mahasiswa, dan jika telah selesai, sistem akan menampilkan pesan berhasil menginput nilai, maka program akan selesai. Untuk use case terakhir ini yaitu mengelola akun pengguna, di mana aktornya itu admin dan sistem. Oke, ketika admin memulai program, maka dia akan login ke sistem. Nah, sistem akan menampilkan akses dashboard admin. Nah, setelah itu admin bisa membuka halaman manajemen pengguna, di mana di situ memiliki 3 buah pilihan atau decision. Yang pertama itu ada tambah akun. Ketika admin mengklik tambah akun, maka admin bisa memasukkan detail pengguna baru. Kalau misalnya dia memilih edit akun, maka admin bisa mengubah detail pengguna. Nah,
ketika dia menghapus akun, maka admin akan menghapus akun pengguna. Nah, jika ketiganya itu dilakukan, maka selanjutnya akan menampilkan tampilan atau statement apakah ada yang ingin Anda lakukan lagi. Nah, di sini ada dua pilihan. Jika iya, maka akan berulang ke membuka halaman manajemen pengguna. Jika tidak, maka sistem akan mengeluarkan statement terima kasih dan program akan selesai. Mungkin segitu saja tutorial pembuatan activity diagram dan use case diagram. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, kosakata, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.